kita melakukan banyak disaksikan oleh banyak rekan-rekan, tapi sekarang karena kondisinya memang seperti ini, jadi kita cukup dengan daring saja. Boleh? Jagain, Mas. Teman-teman boleh di mute dulu. Nah, baik kawan-kawan semua, kita akan mulai prosesi pelantikan. Silahkan tangan kanan di dada kiri seperti ini yang saya bilang. Dan selanjutnya rekan-rekan ikuti apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah pengurus IJTI. Sumpah pengurus IJTI. Kami pengurus IJTI Pengda Jakarta Raya bersumpah. Pengurus daerah Jakarta Raya bersumpah akan bekerja membesarkan organisasi profesi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IJTI. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IJTI. Kami pengurus IJTI Pengda Jakarta Raya bersumpah dalam bekerja sebagai jurnalis akan bertindak profesional, berintegritas, dan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi serta aturan yang berlaku. Kami pengurus IJTI Pengda Jakarta Raya bersumpah akan menjaga profesi dan organisasi untuk kepentingan masyarakat luas. Amin. Dan terima kasih teman-teman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi apa yang kita jalani saat ini. Saya selanjutnya mungkin memberi arahan ke rekan-rekan. Jadi kalau saya lihat teman-teman yang menjadi pengurus ini adik-adik saya semua, rekan-rekan saya semua, jadi saya kenal semuanya. Dari mulai Ajong, Ajat, Mas Haris, terus Jaki, terus Denny, Mas Ferdi, Mas Ken Norton, siapa lagi? Mas Monte Gande, ya siapa lagi yang belum saya? Ferdi udah. Kemudian banyak-banyak teman-teman semua di sini. Jadi saya melihat bahwa situasi saat ini adalah situasi yang di mana organisasi harus berdiri di garda terdepan. Semenjak saya pimpin IJTI dari tahun 2012 ya, dari tahun 2012 sampai saat ini banyak perubahan-perubahan yang kita capai dari mulai penataan organisasi, keuangan dan juga sistem yang kita jalankan dengan baik. Kemudian IJTI Jakarta memang dari dulu saya lihat tidak jalan dengan baik karena memang mungkin tidak diperhatikan. Jadi kecenderungannya semua urusan yang di Jabodetabek diambil alih oleh pengurus pusat. Sebetulnya tidak begitu. Seharusnya pengurus pusat lebih concern nanti terhadap kepengurusan nasional yang memiliki komitmen yang jelas. Kemudian untuk kepentingan jurnalis di tingkat nasional. Nah, urusannya Jabodetabek harusnya itu diurus langsung oleh kepengurusan dari IJTI Jakarta Raya. Mungkin karena bersinggungan sama Banten dan Jawa Barat juga harus koordinasi terkait dengan misalkan ada
ada kejadian advokasi dan lain-lain, teman-teman harus memiliki komitmen yang jelas. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi juga harus dilakukan oleh teman-teman dari IJTI Jakarta Raya. Misalkan uji kompetensi, pelatihan-pelatihan, dan mengkoordinir rekan-rekan untuk lebih giat lagi dalam kegiatan berorganisasi. Kemudian yang selanjutnya, IJTI juga sangat concern terhadap pola-pola yang dilakukan ataupun terhadap kemerdekaan pers yang sangat dalam beberapa tahun ini kita digoyang dari berbagai pihak maupun dari misalkan dari parlemen, dari pemerintah dan lain-lain. Kita selalu tampil terdepan. Dalam masalah regulasi dan lain-lain kita sudah banyak ikut membatalkan regulasi yang membatasi kebebasan pers, dan itu IJTI yang selalu di depan. Baik dalam kita menyampaikan press release, kemudian sebetulnya kan bukan press release, kita langsung menyampaikan, kita langsung meminta, dan kita langsung action, langsung kita protes, dan akhirnya dikabulkan. Banyak hal yang kita lakukan, dan ini sudah dilakukan oleh kepengurusan IJTI selama ini. Selain menjaga marwah kebebasan pers, juga IJTI tentu komitmen terhadap anggotanya secara profesional, bagaimana meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan, dan bagaimana organisasi ini masih tetap berdiri, kemudian memiliki komitmen yang jelas terhadap integritas, dan bagaimanapun IJTI adalah organisasi profesi yang merupakan konstituen Dewan Pers, ikut serta dalam menegakkan code of conduct atau kode etik yang selama ini kita patuhi menjadi barrier atau menjadi dasar-dasar kita bekerja di organisasi. Yang lain, saya berpesan kepada Ajong dan tim, teman-teman di sini, jaga integritas, jaga organisasi ini dengan baik, jangan sampai organisasi ini kemudian berubah fungsi menjadi organisasi pesta pora. Jangan sampai organisasi ini kemudian berubah fungsi menjadi organisasi yang hanya membawa kepentingan pribadi masing-masing. Organisasi ini harus berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari anggotanya, kepanjangan tangan dari organisasi, dan kepanjangan tangan dari cita-cita pers Indonesia untuk mewujudkan jurnalis-jurnalis yang multitasking, berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap profesinya. Itu aja mungkin pesan dari saya, teman-teman semua. Terima kasih dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ketum. Masih di mute, Bang Ken. Ya, terima kasih kepada Ketua Umum IJTI, Kang Yadi Hendriana, yang telah melakukan pengukuhan sekaligus memberikan arahan kepada kami sebagai pengurus IJTI Jakarta Raya periode 2021-2024. Selanjutnya kita akan melaksanakan penutupan. Doa penutup kami serahkan kepada Kang Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan lancar acara pengukuhan pengurus IJTI DKI Jakarta periode 2001-2023 telah selesai dengan lancar, dan kita akhiri dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang dikomitmenkan dapat berjalan dengan lancar dan baik di periode ini, dan IJTI DKI Jakarta di bawah kepemimpinan
Ajong ini akan sukses dan membawa harapan bagi manfaat bagi khususnya bagi jurnalis televisi DKI Jakarta. Kita tutup doa ini dengan membacakan suratul Fatihah dan yang lain menyesuaikan ila hazinya wa kulinatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kita angkat tangan sedikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim dunya sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasibal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pengukuhan untuk IJTI Jakarta Raya. Ya, Dan Mungkin sekarang kita serahkan ke forum untuk bincang-bincang. Silakan Ketua. Barangkali ada yang mau disampaikan atau sebentar. mungkin juga ke pusat juga. Silakan. Pak Heri, nanti berita acara sudah dibuatkan mungkin paling lambat hari Rabu diserahkan ke pusat jadi ajuan surat SK, Pak. Ya segera aja nggak apa-apa. Siap. Ini malam ini dijadikan kan ini terakhir April paling lambat hari Rabu. Siap. Terima kasih. Jong, gimana Jong? Kamu kok nggak menerapkan prokes kamu? 2021. Jauh Pak, ini kosong Pak. Ada Jaki juga di situ tuh. Di kantor Miyaki ya. Nah memang. Ya udah, selamat ya teman-teman semua ya. Jadi Pak, Terima kasih Ketum. Saya izin mau apa? ya Pak, makasih banyak. Ya, yuk, thank you. Terima kasih Ketum. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih. Pak Ketum. Dan berkat terus Pak. Ya, terima kasih Pak Ketum. Teman-teman, Siap. yang penting adalah bukan pelantikannya ini, yang penting adalah kerja setelah ini. Jadi secepatnya segera disusun program-program rencana, program-program jangka pendek, menengah dan panjang. Tadi sudah disebutkan oleh Ajong beberapa, misalnya tentang literasi, mengenai peningkatan kompetensi anggota, terus melakukan katakanlah semacam diskusi atau seminar di kampus-kampus. Dan mungkin juga kalau tadi disampaikan bahwa beberapa teman-teman ini aktif menjadi dosen, bisa juga nanti ngobrol dengan ini pengurus Kapit kompetensi dan ini dan mengenai misalnya mahasiswa kan yang mau lulus kan sekarang atau memerlukan surat keterangan pendamping ijazah kan. Pendamping. Itu pendamping ijazah, teman-teman bisa katakanlah menjual dalam tanda kutip lembaga uji kompetensi yang dimiliki IJTI untuk melakukan uji kompetensi untuk mendapatkan tadi istilahnya bukan uji kompetensi ya, ini uji kemampuan untuk ini ya, ini istilahnya uji kemampuan untuk mendapatkan SKPI tadi. Jadi banyak yang harus disampaikan, segera dilakukan. Teman-teman segera juga merancang pelaksanaan raker ya, untuk mengesahkan atau membakukan, menetapkan apa yang menjadi rencana yang disampaikan oleh Asong tadi menjadi sebuah program yang bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ke Pak Sekjen atau mungkin Pak Herik sebagai Kabid bidang organisasi.
Pak Pak Erik Erik, masih Pak di Sekjen. mute. Masih di mute Pak Erik. Ya. Belum ngomong. Oh, belum ngomong ya. Memang belum ngomong. Pak Sekjen, kalau Jakarta atau daerah itu organisasi JTI-nya itu ada yang sudah dilegalkan nggak atau ikut ke pusat semuanya mereka tuh Pak Sekjen? Maksudnya gimana? Jadi kalau Jakarta ini mau dibikin akte gitu kan resmi untuk jadi nanti kedepannya memang jadi organisasi Badan yang hukum. resmi, yang bukan resmi ya istilahnya tercatat gitu Pak. Apakah di daerah ada yang udah melakukan itu Pak? Sampai sekarang sih setahu saya belum. Pak Erik nanti mungkin lebih detailnya lebih tahu. Tetapi setahu saya sepertinya kita karena ada organisasi sosial jadi nirlaba istilahnya juga kita tidak ada yang berbentuk badan hukum. Kalau yang pusat, yang pusat berbentuk badan hukum. Harusnya yang pusat aja kan, Pak Sekjen? Karena jadi intinya gini, sebenarnya kalau itu kan administrasi ya, maksudnya tidak quote-unquote tidak berkepentingan dengan apa tidak berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah program. Nah mungkin yang tadi disampaikan oleh Ketum tadi, jadi kita ingin tuh misalnya kalau misalnya ada kejadian di Jakarta, katakanlah tindak kekerasan terhadap jurnalis di Jakarta. Nah itu langsung diambil alih aja oleh teman-teman Jakarta Raya. Misalnya Jakarta Raya, Mas Ajat nih ke Kabid Advokasi misalnya, Jakarta Raya meminta Kapolda apa atau mengecam segala macam. Tetapi tetap statement. Ya tergantung artinya tergantung apanya konten apa perbuatannya ya. Maksudnya karena mengecam, menuntut segala macam itu ada konsekuensi hukumnya. Jadi tetap teman-teman harus kalau tadi saya lihat Pak Ajat kan apa istilah pakar di bidangnya, tetapi karena kita quote-unquote lebih berpengalaman di dalam organisasi, teman-teman tetap melakukan koordinasi dengan pusat melalui Pak Herik misalnya. Pak Herik kita mau membuat pernyataan ini mengenai ini. Sampaikan, Pak Herik nanti saya baca diskusikan di pusat misalnya, langsung di-share misalnya atau langsung Pak Herik udah ada oke langsung silakan. Nah, seperti itu. Jadi jangan nggak usah tergantung pada pusat karena pusat nanti akan lebih berkepentingan misalnya apa yang di dalam pusat itu misalnya mengenai revisi Undang-Undang ITE di mana di situ ada pasal 27, 28, 29 dan 36 yang diperkirakan bisa mengganggu kemerdekaan pers. Terus ada KUHP yang beberapa butirnya dikhawatirkan bisa mengganggu kemerdekaan pers. Jadi clue-nya adalah di pusat nanti akan lebih banyak ke policy, di regulasi. Karena misalnya kemarin ada anggota DPR meminta kita untuk beraudiensi gitu ya, ada audiensi daring dan karena dia akan membahas persoalan mengenai Undang-Undang ITE ya. Nah itu mungkin bisa dihandle pusat, tetapi pada saatnya nanti karena kepengurusan Jakarta sekarang sudah terbentuk, kalau ada undangan-undangan seperti itu nanti Jakarta juga kita ajak. Jadi anggota DPR itu sekarang ngajak kita untuk datang ke sana, bertamu ke sana, ngobrol ringan, tapi gitu ya. Ngobrol-ngobrol ringan tapi serius gitu. Yeah. Atau ketika Undang-Undang Cipta Kerja, kita bahkan bertemu dengan Puan Maharani dari DPR untuk meminta pencabutan beberapa pasal yang terkait dengan pers, misalnya tentang denda, tentang segala macam itu ada, akhirnya kan dihilangkan. Nah seperti itu. Selebihnya adalah program-program yang benar-benar membuat organisasi ini bermanfaat bagi teman-teman, bermanfaat bagi organisasi. Artinya terus juga dengan membuat kegiatan-kegiatan positif itu kita juga bisa katakanlah menjaga nama baik kita sebagai jurnalis, menjaga nama baik organisasi, menjaga nama baik perusahaan,
dan yang menjaga nama baik ya profesi kita. Seperti itu sih. Jadi clue-nya adalah bahwa kita harus berkegiatan positif apapun bentuknya. Apalagi sebenarnya situasi seperti sekarang ini, pandemi sekarang ini sebenarnya bisa jadi blessing ya bagi dalam tanda kutip bagi teman-teman, misalnya tadi misalnya mengadakan literasi mengenai ya undang-undang ITE gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu dikotakkan, misalnya wah saya wartawan TV enggak ini nih, enggak terlalu beririsan nih dengan undang-undang ITE, padahal sebenarnya kan beririsan banyak. Nah, mungkin itu bisa disampaikan misalnya, atau yang lebih ringan aja dengan teman-teman SMA mengenai workshop jurnalistik TV ya, seperti itu. Itu kalau kan lomba bisa Pak dilaksanakan. Sekjen? Kenapa? Kalau kita bikin lomba buat SMP, SMA gitu bisa nggak? Boleh, boleh, silakan apapun. Clue-nya adalah bahwa ya tadi, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan image kita di mata masyarakat yang bermanfaat bagi diri kita, teman-teman, organisasi, dan juga perusahaan misalnya. Tapi karena perusahaan sudah ada ATVSI, artinya lebih penting ada manfaatnya bagi teman-teman dan organisasi. Begitu, teman-teman. Terima kasih Pak Sekjen. Ya. Pak Herik udah terhubung kah? Ya, siap. Mohon arahannya. Maaf. Pak. Siap, maaf. Pak Ini Erik. ada meeting di Separuh juga. Siap. Ini izin Pak Sekjen dan rekan-rekan semuanya, pertama ya saya ucapkan selamat lah. Selamat Terima kepada kasih. kawan-kawan semua atas pesta demokrasinya kemarin dan hari ini pelantikan. Moga-moga besok bisa segera bergerak menjalankan seluruh program-program kerja yang teman-teman sendiri sepakati bersama. Silakan menjalankan aktivitas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen. Cuma saya ingin mengingatkan saja, sebetulnya dari seluruh Pengda se-Indonesia itu, anggota yang paling strategis dan paling banyak itu di Jakarta. Karena saya, Pak Sekjen, Ketum, semua, Pak Wahyu di sini dan semuanya tuh yang ada di Jakarta semua terafiliasi ke Pengda DKI. Jadi kalau misalnya kemarin ikut hanya 60, sebetulnya sih di balik itu ada sekitar 300, 400, 500 lagi anggota yang tergabung di ICD Pengda Jakarta. Saya waktu 8 tahun lalu yang sendiri melakukan rekrutmen dan kemudian melakukan penelitian organisasi, saya sudah mendaftar sekitar sampai 500 orangan lah untuk anggota IJTI di Pengda Jakarta. Saya harap sih kemudian sedikitnya aja moga-moga angka itu bisa kembali tercapai. Dan satu hal lagi kemudian bagaimana caranya supaya bisa jaga kembali, ya pasti teman-teman lebih tahu lah. Itu kan otomatis lah ya, itu seperti halnya hukum dagang. Kalau misalnya ada yang paling menarik ya pasti akan semuanya berkumpul di satu titik yang sama ya. Kita moga-moga lah secara kuantitatif juga kemudian bisa juga menyaingi organisasi tetangga yang memiliki banyak anggota gitu. Sebenarnya gini, kayak memang kita tidak memerlukan banyak-banyak anggota juga, tapi paling tidak mari rumah kita kan para jurnalis televisi itu mari kita ajak untuk kembali ke rumah aslinya yaitu IJTI, karena di sini tempatnya para jurnalis televisi bernaung. Karena jangankan untuk mengurusi media lainnya lagi, untuk persoalan televisi saja kita juga banyak hal yang bisa kerjakan, yang kita kerjakan yang harus kita kerjakan. Itu saja. Sebenarnya hal lainnya mari kita diskusikan bersama nanti. Cuma poin pertama adalah saya hanya mengingatkan bahwa inilah rumah paling besar IJTI se-Indonesia, karena di sini ada setidaknya ada 11 TV nasional dan banyak TV lokal yang kemudian berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, yang saya pikir juga tolong dibantu untuk kedepannya untuk untuk rekrutmen yang lebih terinci dan terstruktur lagi. Itu saja paling dari saya. Sisanya mari kita bekerja bersama-sama dengan pusat. Kalau misalnya ada yang bisa diparalelkan, kita paralelkan bersama-sama.
karena apa yang dilakukan oleh Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan, dan Papua adalah itu juga yang dikerjakan oleh JTI Pusat, dan dikerjakan JTI Pusat juga untuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seluruhnya yang ada anggota-anggota di IJT di Indonesia. Sekali lagi selamat bekerja, selamat, semoga amanah, semoga bisa memberikan hal yang lebih baik dibanding dengan keputusan sebelumnya. Keputusan lalu memang sudah sangat luar biasa, tapi ke depan selalu ada tantangan lain yang menuntut kita untuk memberikan hal yang terbaik untuk diri kita, organisasi, negara, dan umat. Terima kasih, dari saya segitu aja paling, Mas Terima Ken. kasih Pak Erik Kurniawan, Terima kasih Pak Erik. bidang organisasi Itu arahannya juga. pusat. Kalau ada yang butuh bantuan dari Jakarta, jangan sungkan-sungkan Pak Erik. Siap. Karena fungsi pusat kan hanya mengkoordinasi lah ya. Silakan teman-teman Pemda yang secara praktis mengeksekusi hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan praktis. Itu. Terima kasih. Lanjut, Bang Ajeng. Terima kasih. Kira sudah semua tadi ya menyampaikan arahan. Wahyu ada nggak Wahyu? Mas Wahyu ada? Gus Wahyu. Wah ini. Oh ya, Mas Wahyu, ketua ini, ketua panitia kongres. Butuh arahan dan petunjuk Mas Wahyu. Saya nitip sate kambing Bang Ajong. Ya kebetulan nih Mas Wahyu. Boleh ntar mampir lah. Pandemi padahal tutup Mas. Ini kita sok-sokan aja di sini. Tutup tapi kok tadi ada satenya. Selamat buat pelantikan pengurus IJTI Jakarta Raya. Mudah-mudahan semakin berkibar, kompak. Amin. Memajukan jurnalis televisi. Sukses selalu untuk teman-teman. Terima kasih Mas. Sami-sami. Oke, teman-teman izin live ya. Aku ada Zoom lain. Terima kasih Pak Sekjen. Ya, Pak. Makasih Pak Andri. Ya. Cukup boleh Mas Ken. Terima kasih Pak Sekjen. Yuk. Oke, yang teman-teman yang lain mungkin mau kasih ini komentar atau cerita gitu. Mas Ajat, Bung Denny, Mas Aris. Mohon arahan aja dari Pak Ketua, Pak Sekretaris semuanya nanti untuk kerja bersamanya. Oh, berarti tinggal ini ya kita agendakan. Tadi ada usul dari Ketua tadi hari Rabu ya, Ketua. Kita ininya. Atau nunggu SK-nya keluar Ketua? Paralel aja Mas Bang, karena saya targetkan memang start awal Agustus ini, mudah-mudahan bisa lancar. Kita Rabu itu meeting untuk ibaratnya pra aja sih, pra raker ya, supaya teman-teman dari masing-masing bidang sudah menyiapkan apa rencana kerja, apa nanti usulan-usulan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Nanti kita langsung aja kali raker hari pertama. Ya Ketua. Panjang banget. Enggak, ujung-ujungnya nanti di ini Mas. Di mana namanya? Di Bali. Tapi tetap daring. Itu ya, itu aja sih Mas Om Ken. Oke lah, kalau begitu untuk hari ini kita akhiri dulu berarti ya. Bung Denny, ada? Siap. Makasih. Untuk sementara nggak ada, lagi on air. Oh siap. Berarti udah selesai dulu nih, Ketua. Ya. Boleh, cukup lah. Oke, saya tadi udah kurekam nih, tinggal kita share nanti kalau ini. Ya. Baiklah. Sukses untuk semuanya lah pokoknya. Oke, sukses lah untuk semua. Selamat ya kawan-kawan semua. Kalau bisa dibikin rilisnya biar ada yang memberitakan. Bisa. Siap. Mana itu Bang? Oke, aku pamit ya. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Sehat semua ya. Berkah semua.
Terima kasih. Sate dong, sate. Mainin Om Ajong sate. Sate boleh. Nanti kalau udah